ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Iya. Berikutnya, cinta itu ada tanda-tandanya. Kecintaan itu ada tanda-tandanya. Dari tanda-tanda yang paling jelasnya adalah seorang hamba itu selalu taat kepada Allah. Selalu taat kepada Allah. Itu dari tanda yang paling jelasnya. Senang kepada ketaatan. Dan dari tanda cinta juga adalah hatinya itu gelisah ketika dia menelantarkan. Ketika menelantarkan. Ada kegelisahan di hatinya. Iya. Dan dari tanda cinta, saya tadi bacakan ayat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum. Allah akan datangkan, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad dari agama Allah di antara kalian, maka Allah akan datangkan satu kaum. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah. Lalu disebutkan cirinya. Adillatin alal mu'minin, lemah lembut kepada kaum mukminin. Itu ciri cinta. Sebab kalau dia cinta kepada Allah, dia juga cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Itu ciri kecintaan. Jelas ya? Makanya para ulama itu orang-orang yang bagus dalam cintanya. Iya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika diberi kabar bahwa ada seorang yang banyak memusuhi beliau. Bahkan orang ini yang menjadi sebab Syekhul Islam pernah dipenjara. Kalau bahasanya mungkin musuhnya yang paling memusuhi beliau. Ibnul Qayyim datang kepada Ibnu Taimiyah, beri kabar gembira bahwa orang ini sudah meninggal. Jadi beri kabar gembira. Maka Syekhul Islam marah karena hal itu. Langsung beliau berdiri mendatangi rumah orang tersebut. Kemudian beliau katakan kepada keluarganya, beliau bertakziah dan beliau katakan kepada keluarganya, saya ini kedudukannya sama dengan keluarga kamu yang meninggal. Apapun yang kamu perlukan, saya akan membantu kalian. Iya. Itu posisi penghambaan hati itu berpengaruh di dalam kehidupan. Berpengaruh di dalam kehidupan. Sebab orang yang cinta kepada Allah, dia akan cinta kepada kaum mukminin. Walaupun mukmin itu ada kekurangan. Walaupun mukmin tersebut berbuat dosa, maksiat, bahkan berbuat bid'ah, tapi tidak mengeluarkannya dari keislaman, tapi ada kadar keimanan, dia berhak untuk kita cintai. Di kadar itu. Jelas ya? Sudut itu dipandang. Kenapa? Hubungannya karena kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada Allah itu cara memandangnya. Sehingga hati itu tidak membawa penyakit, tidak membawa dendam. Itu bahasa cinta seperti itu. Tapi repot juga ya, orang-orang yang banyak cerita masalah cinta ini kerjanya dusta atas nama orang lain. Si fulan Wahabi, si fulan begini. Nah, itu tidak benar itu. Kasih tanda tanya besar kalau bicara masalah cinta. Jelas ya? Kalau dia ada kecintaan kepada saudaranya, seperti yang dilakukan oleh para ulama, dia keliru, berbuat bid'ah, saya terangkan bid'ahnya, supaya dia jangan jatuh di dalam kekeliruan. Ibarat orang yang mau jatuh ke jurang, kita tarik, kita peringatkan.
Dia tidak mau diperingatkan, tidak apa-apa, angkat saja. Kalau perlu dilempar supaya jauh dari jurang gak apa-apa, supaya dia selamat. Itu kadang dilakukan. Itu kecintaan namanya. Kecintaan. Kadang sebagian anggota tubuh itu sudah kena kanker kronis, itu harus dipotong. Bukan karena tidak cinta kepada yang dipotong ini, tapi untuk menyelamatkan yang lain. Itu bahasa-bahasa cinta itu unik sebenarnya, tapi harus diukur dengan ukuran-ukuran syariat. Bukan dibuat lepas seperti saya, bahasa cinta sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak ada ceritanya seperti itu. Orang yang masuk dalam kecintaan kepada Allah tidak berbahasa seperti itu. Dia akan memakai bahasa syariat, hal yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu baru benar atas nama cinta. Iya. Baik. Jadi mereka ini diantara cirinya di ayat Al-Maidah ini lemah lembut kepada kaum mukminin. Aizzatin alal kafirin. Keras terhadap orang-orang kafir. Ada izzah terhadap orang kafir. Tapi sebagian orang subhanallah terhadap kaum mukminin kerasnya luar biasa. Tapi terhadap orang kafir, bilang kafir saja tidak mau, non muslim. Ya. Ini sulit ya bahasa-bahasa seperti ini. Itu harusnya seorang introspeksi diri. Dia dudukkan posisi cinta itu ada ketulusan, menampakkan sesuatu yang berkilau dari dirinya, mencocoki syariat. Berikutnya yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut kepada kepada celaan siapapun yang mencela. Tidak takut kepada celaan siapa yang mencela. Kemudian dari tanda cinta itu, cinta kepada Allah, dia selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikutilah saya. Pasti Allah akan mencintai kalian. Pasti Allah akan mencintai kalian. Iya. Karena itu memang dari hal yang dijaga oleh orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana dia selalu memelihara dirinya pada hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perkara yang mencocoki syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, itu mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari tanda cinta, dia baca ayat-ayat yang di dalamnya Allah terangkan bahwa itu adalah golongan yang Allah cintai. Maka dia berusaha masuk ke dalam golongan tersebut. Iya. Kita baca ayat ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku ihsan. Maka dia pelajari ihsan itu apa, supaya dia masuk di golongan orang yang dicintai oleh Allah. Kita baca ayat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang selalu bertobat dan selalu mensucikan dirinya. Maka dia menggolongkan dirinya kepada orang yang banyak bertobat, mensucikan diri. Kita juga baca ayat innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Kita masukkan diri kita ke golongan orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang yang bertawakal. Kita berusaha menjadi orang yang bertawakal. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang bersabar. Kita berusaha menjadi orang yang bersabar. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang yang berlaku adil. Kita berusaha untuk berlaku adil. Pada apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, itu Allah cintai, maka kita melakukannya. Demikian pula kalau dalam Al-Quran disebut Allah tidak mencintai itu, maka kita meninggalkannya untuk meraih cinta Allah. Seperti Allah berfirman misalnya, wallahu la yuhibbul fasad.
Allah tidak mencintai kerusakan. Kita tinggalkan seluruh bentuk kerusakan karena kecintaan kepada Allah, dan Allah tidak senang itu kita melakukannya. Ya, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak mencintai semua orang yang kafir lagi berdosa. Maka perbuatan kekufuran, dosa kita tinggalkan karena Allah tidak mencintainya. Nah, itu cakupan-cakupan cinta seperti itu. Jelas ya? Ya, kalau dilihat di cakupannya luas sekali. Ya, dari pembahasan cinta tersebut. Makanya untuk mengukuhkan cinta itu tadi tanda-tanda ya dan cirinya. Untuk mengukuhkan cinta itu di dalam hati, memang hati itu harus kita kosongkan dari selain Allah. Tapi dibuat untuk dipenuhi pada apa yang merupakan kecintaan kepada Allah, cinta pada apa yang dicintai oleh Allah, atau cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Maka hidupnya seputar itu. Nah, ini taman cinta ini dari taman-taman ubudiyah. Iya. Dan saya lupa membahasakan di awal pertemuan ya, bahwa manazil as-sairin yang disebut oleh Syekh di sini itu ibadah-ibadah hati. Dan itu dari sorga-sorga dunia. Dari sorga-sorga dunia. Pada kadar wajibnya, itulah yang dikatakan oleh para ulama, di dunia ini ada sorga, siapa yang tidak masuk di dalamnya, dia tidak masuk di sorga akhirat. Itu dari bentuk-bentuk penghambaan yang wajib namanya. Dari amalan hati, anggota tubuh, dan amalan lisan. Itu semuanya masuk di dalam sorga dunia. Tapi pada kadar wajibnya dari sorga dunia ini seorang kalau dia tidak merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke sorga apa? Ke sorga akhirat. Iya. Ini kebahagiaan sebenarnya. Kebahagiaan. Iya. Karena itu kalau misalnya di masa pandemi kemarin ya, ada yang merasa sumpet di rumahnya, merasa sempit hidupnya. Ini karena dia tidak berada di taman-taman persinggahan ini. Dia tidak kenal dari taman-taman sorga di dunia. Karena itu dikatakan kepada Ibnu Mubarak rahimahullah, kenapa kamu di rumah saya? Banyak di rumah. Tidakkah kamu merasa sempit di rumahmu? Kata beliau, apa saya sempit di rumah? Saya di rumah saya hidup bersama Nabi dan para sahabatnya. Itu jenis dari ketaatan dia lakukan. Banyak dia baca hadits, dia ulangi hadits Nabi, dia hafalkan dari Rasulullah SAW, dari riwayat sahabat-sahabat, para imam dengan sanad-sanadnya. Beliau menganggap dirinya hidup bersama Nabi dan para sahabat. Hidup bersama Nabi dan para sahabat. Itu pijakan-pijakan namanya. Iya. Itulah as-sair ila Allah wa darul akhirah. Perjalanan kepada Allah dan negeri akhirat. Jadi bekal ini kalau dipegang, dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah, luar biasa. Itu kebahagiaan yang sangat indah untuk dirinya. Iya. Baik. Dan untuk memperkuat rasa cinta ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dan belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Kemudian banyak memperhatikan dari nikmat-nikmat dan karunia Allah. Dia renungi. Nah, itu subhanallah. Kita banyak merenungi firman Allah. Karunia Allah saja itu sudah ibadah tidak ada habisnya itu. Kebahagiaan yang tiada taranya. Banyak sekali kebaikan di situ. Iya. Demikian pula
dia banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir, mengingat Allah. Dan di antara hal yang menetapkan cinta itu, dia hidup bersama orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya juga. Karena itu dia cari teman-teman duduk yang salih, orang-orang yang baik. Dia gemar hadir di majelis-majelis ilmu. Gemar hadir di majelis-majelis ilmu. Iya. Karena itu Mu'adz bin Jabal. Dan ini Mu'adz bin Jabal, siapa yang tidak kenal beliau? Mungkin di antara ulama sahabat beliau yang paling, di antara yang paling depannya, Mu'adz bin Jabal. Bersamaan dengan itu, di akhir hayatnya, ketika beliau akan wafat, beliau menangis. Ditanyakan, kenapa engkau menangis? Karena 3 hal, kata beliau. Yang pertama, karena dahaga di siang hari saat berpuasa, saya harus meninggalkannya. Padahal itu kenikmatan yang sangat besar baginya. Dan yang kedua, karena munajat kepada Allah di malam hari. Dan yang ketiga adalah berdesak-desakan di kaki-kaki para ulama, orang-orang yang berilmu. Itu kenikmatan dunia memang, dan itu bentuk kecintaan. Bentuk kecintaan. Tapi kalau seorang sudah malas hadir di majelis ilmu, itu musibah. Dari awal musibah. Iya. Di antara orang yang berilmu sendiri saya, itu kadang ada yang hadir di majelis ulama yang lain. Di majelis ulama yang lain. Sebab kehadiran itu, sekedar hadir saja, itu sudah mencatat untuknya berbagai pahala dan keutamaan. Dari keutamannya, bersama orang-orang yang baik dan salih. Dan seorang itu dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Bersama siapa yang dia cintai. Karena itu dia perbaiki kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata bahwa saya di dalam hidup saya tidak pernah saya berbahagia, sangat berbahagia melebihi 2 keadaan. Keadaan yang pertama, ketika saya masuk Islam, sangat bahagia. Dan keadaan yang kedua beliau sangat bahagia adalah ketika mendengar Nabi SAW bersabda. Nabi keluar dari masjid ditemani oleh Anas. Begitu sudah sampai ke tiang masjid, ada orang yang sandar di situ, nunggu Nabi. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang yang cinta kepada satu kaum tapi belum berjumpa dengan mereka? Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Anas pun sangat bahagia mendengar hadits itu. Kata Anas, maka saya pun cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali. Saya berharap, kata Anas, dikumpulkan bersama mereka di akhirat, di surga, walaupun saya tidak sanggup beramal seperti amalan mereka. Kalau mau beramal, siapa yang bisa menyaingi amalannya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para sahabat. Kita ini beramal dengan amalan ketaatan apapun, sebanyak apapun, tidak mungkin kita mencapai derajat amalannya para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa tidak mungkin? Nah, inilah pembahasan ini. Ini amalan hati semua. Amalan hati mereka itu, ibadah hati mereka itu yang paling lengkap di kalangan para sahabat. Makanya kita beramal apapun tidak mungkin sama dengan mereka. Iya. Kata Nabi SAW, "Lau anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Andai kata salah seorang di antara kalian punya emas
satu gunung Uhud berisi emas, lalu dia infakkan di jalan Allah, kira-kira bagaimana ini? Emas satu gunung antum infakkan, besar atau tidak itu? Besar sekali. Tapi Nabi mengatakan itu amalan tidak mencapai satu mud dari amalannya sahabat. Jangankan satu mud, setengahnya saja tidak sampai. Tidak mencapai amalannya sahabat. Iya. Makanya kata sebagian as-salaf rahimahumullahu taala, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wa siyamin wa sadaqah, walakin bi syai'in waqara fi qalbi." Abu Bakar itu tidak pernah mengalahkan kalian dengan banyaknya puasa, banyaknya sholat, banyaknya sedekah. Tapi Abu Bakar mengalahkan kalian dengan sesuatu yang bercokol di hatinya. Ini yang bercokol di hati ini, dia diam pun kadang dapat pahala lebih banyak daripada orang yang sedang sholat, sedang puasa. Itu fikih amalan hati. Ini tema pembahasan kita di buku ini. As-sair ilallahi wad daril akhirah. Supaya kita ingat-ingat ya bahwa ini pembahasan bukan pembahasan sederhana. Ini bekal penting. Iya. Kalau mau cara paling ringkas menuju surga, ini jalannya para sahabat ini. Apa-apa yang diterangkan oleh Syekh di sini. Bagaimana fikih dan ilmu mereka di dalam hal tersebut. Baik. Jadi itu mungkin ya beberapa hal terkait dengan al-mahabbah. Sekarang kita pindah ke pembahasan yang ketiga di sini, asbabu naili mahabbatillahi jalla jalalu. Ya, sebab-sebab meraih kecintaan kepada Allah jalla jalalu. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di Madarijus Salikin menyebutkan ada 10 sebab yang mengharuskan mendatangkan cinta kepada Allah dan mewajibkan dia dicintai oleh Allah. Ada 10 sebab. Sebab yang pertama adalah banyak membaca Al-Quran. Dan sebab yang kedua, selalu bertaqarrub kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah nafilah dan ibadah setelah melakukan ibadah sunnah, setelah melakukan ibadah wajib. Sebab yang ketiga, continue dalam berzikir kepada Allah di segala keadaan. Sebab yang keempat, lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dari apa yang dicintai oleh dirinya sendiri. Sebab yang kelima, hati itu selalu dididik untuk memperhatikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dididik untuk mengenal jenjang-jenjang ubudiyah seperti ini. Dan bagaimana mengetahuinya. Bagaimana mengetahuinya. Sebab yang keenam adalah banyak menyaksikan dari anugerah Allah, nikmatnya, pemberiannya yang zahir maupun yang batin. Sebab yang ketujuh, dan ini kata Ibnu Al-Qayyim yang paling menakjubkannya, di antara yang paling menakjubkannya, iya, yaitu kepasrahan hati secara keseluruhan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahan hati secara keseluruhan di depan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini kata Ibnu Al-Qayyim, tidak ada bahasa yang bisa mentakbir tentang hakikat maknanya kecuali sebagian lafaz mendekatkan begitu. Ya, ada hal-hal dalam cinta itu memang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, dengan bahasa. Yang kedelapan adalah berkhalwat, bersendirian di sepertiga malam terakhir, di waktu turunnya Allah ke langit dunia. Dia bermunajat kepada Allah, membaca Al-Quran, dia introspeksi terhadap kondisi hatinya, dia adab, dia beri pendidikan kepada hatinya dengan adab-adab ubudiyah. Kemudian yang kesembilan adalah duduk dengan orang-orang
yang cinta kepada Allah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang salih. Dan yang ke-10, meninggalkan segala sebab yang memisahkan hati dari Allah. Iya. Meninggalkan segala sebab yang memisahkan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Begini 10 sebab ini sebenarnya banyak juga ya kalau diterangkan ya. Baik, saya ada ceramah-ceramah, ada tema khutbah kayaknya seputar ini. Itu bisa dilihat ya, ada rinciannya. Ya. Dan ini 10 seperti ini pijakan-pijakannya bagus. Sebenarnya kita di pelajaran ini sudah banyak sekali mempelajari dari kaidah-kaidah universal, pijakan-pijakan dan patokan-patokan hidup. Iya. Makanya seorang penuntut ilmu itu sebenarnya yang banyak dia pikirkan jangan cuma belajar saja, tapi dia pikir juga bagaimana mengamalkan apa yang dia pelajari. Mengamalkan apa yang dia pelajari. Iya. Karena itu terakhir ya sebelum pandemi kemarin ada kegiatan ustadz-ustadz umroh bersama. Kita kunjungi Syekh Shalih Al Fauzan di kantor beliau. Kemudian kita minta nasihat. Kata beliau, kalian ini sudah banyak belajar. Kalian dai-dai, ustadz-ustadz di negeri kalian. Yang paling penting itu bagaimana beramal dengan ilmu. Memang itu kadang harus selalu dipikirkan. Bagaimana seorang itu punya dia belajar, tahu ilmu, tapi berusaha mengamalkan. Iya. Makanya kemarin saya berikan jalur belajarnya itu. Kalau sudah ada kitab dipelajari, simpulkan isi kitab yang kita pelajari itu, penjelasannya. Isinya itu yang selalu kita ulangi, selalu kita renungi. Sejauh mana kita sudah mengamalkannya. Sejauh mana kita sudah mengamalkannya. Supaya yang kita pelajari itu tidak terbatas pada teori saja. Perlu untuk diamalkan. Dan subhanallah, iya, dari pembahasan ini al-mahabbah, al-khauf, al-raja, ikhlas, kemudian al-mutaba'ah, ini kaidah pokok di dalam ubudiyah. Iya. Bagian-bagian dari pembahasannya itu kalau direnungi itu hal-hal besar sekali membangun jiwa.